Hey guys, welcome back to The Trader's Note bersama gua Rangga Wardana. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini gua akan membahas mengenai cryptocurrency ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya cryptocurrency ya, jadi dominasi oleh Bitcoin itu sebagai leadernya, itu baru saja dia drop gila-gilaan. Dan ini tertingginya kalau Bitcoin itu di 14 April, dan dari 14 April tertinggi itu 63.000 ya, 64.000 dolar per koin. Itu dia drop paling rendah kemarin ke 35.000 per koin ya, dan itu dropnya adalah 53%. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini pada turun ya? Dan kalau yang namanya Bitcoin itu turun, itu cryptocurrency yang lain juga ikutan turun. Di sini kita lihat misalkan kalau di cryptocurrency itu yang gede-gede ya, dari sisi ini gue buka coinmarketcap.com. Kalau kita buka market cap-nya gitu ya, itu yang terbesar adalah Bitcoin, Ethereum, Tether ini boleh diabaikan aja, ini kan stable coin ya, jadi dia adalah cryptocurrency yang mengikuti USD. Lalu ada Binance Coin, ADA, kita bisa cek nih bahwa semuanya itu ya juga drop ya. Seperti contoh ADA, Cardano ya, ini di drop juga 54%. Lalu Ethereum dia juga drop 50% juga. Dan juga ada yang namanya BNB ya, Binance Coin, dia drop 66%. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa mereka semua pada drop gitu ya, dan ini di sini gue rangkum ya. Yang pertama adalah diawali oleh Tesla ya. Tesla atau kita tahu Elon Musk ya, dia kan sangat aktif berinvestasi dan sering nge-tweet di tentang Bitcoin ya, tentang cryptocurrency. Dan kemarin itu dia ada mengatakan bahwa Tesla tidak akan terima Bitcoin untuk pembayaran mobil. Artinya sebelumnya si Tesla ini dia pernah mengumumkan bahwa dia menerima Bitcoin sebagai pembayaran mobil di Tesla di sana gitu ya. Dan kita tahu bahwa Tesla atau Elon Musk itu dia udah berinvestasi ya sejak Februari kemarin di BTC, yaitu di Bitcoin. Itu senilai 21 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Jadi dia beli sekitar 1,3 miliar dolar. Dan itu pada Februari kemarin, ini chart dari BTC ya atau Bitcoin, ketika Februari kemarin itu di sini, itu dia setelah Elon Musk itu dia memutuskan untuk masuk, itu harganya terdongkrak naik dan dia investasi cukup besar ya, 21 triliun kalau dirupiahkan. Nah, inilah yang menyebabkan dan alasan si Tesla itu tidak akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran itu baru statement ya, karena dia mengatakan bahwa penambangan kripto tidak didukung oleh sumber energi yang bersih, katanya demikian. Nah, lalu berikutnya ada China ya, China juga nge-ban Bitcoin. Ini kita buka ya, China ban crypto. Nah, di sini kita buka 18 Mei, China bans financial payment institution from cryptocurrency. Kita bisa baca di sini. Nah, jadi China has banned crypto exchange dan initial coin offering, tapi tidak nge-ban individualnya untuk hold cryptocurrency. Jadi dia nge-ban exchange-nya. Nah, ini juga 2017 pernah terjadi juga, dan kita lihat di 2017 gitu ya. Jadi kita analisa sedikit kenapa cryptocurrency itu bisa jatuh. Nah, gue akan masuk ke 2017 di sini. Ini adalah chart dari Bitcoin ya. Dan di 2017 ketika China itu nge-ban cryptocurrency, dia juga drop signifikan. Nah, dan pada akhirnya setelah sekian tahun ya, ini jadi gue bikin ya level tertingginya pada saat 2017 kemarin, dia akhirnya break resisten kembali itu 16 November 2020. Artinya ada ruang waktu ya sekitar dari Desember 17, jadi hampir 3 tahun nih. Jadi hampir 3 tahun kemudian baru akhirnya si kripto ini dia berhasil pecah all time high-nya kembali ya setelah di-ban oleh China. Nah, artinya kemungkinan karena kali ini juga terjadi hal yang demikian, ada peluang bahwa cryptocurrency ini kembalinya akan lama. Pertanyaannya adalah apakah dia akan kembali mencetak new high-nya kembali. Artinya penurunan yang terjadi di kala saat ini itu sebenarnya mirip dengan yang terjadi di 2017, dan pada akhirnya pun dia akan pecah kembali ke atas, bahkan pecah ke atasnya itu dia
naik kencang sekali si Bitcoin. Dan Bitcoin ini kita tahu dia market leader untuk cryptocurrency. Dan alasan gue juga masuk di cryptocurrency itu setelah 10 tahun ya. Jadi Bitcoin itu muncul di 2009, jadi dia udah melewati 2019, artinya 10 tahun dia udah lewat, sehingga dia tidak menjadi bubble. Artinya ada back fundamental yang membelakangi si Bitcoin atau cryptocurrency ini. Dan setelah gue melakukan riset, gue juga mulai tertarik dengan yang namanya cryptocurrency untuk investasi di long term. Oke, nah sekarang kita kembali ke Bitcoin. Perbedaannya dengan yang terjadi di 2017, yang menurut gua bahwa nomor satu ya, dia akan naik kembali. Lalu yang kedua, dia tidak akan selama yang dulu. Nah itu kenapa? Karena demikian nih. Ketika di 2017 itu dia terkoreksi, sebenarnya kalau kita teliti ya dan kita melihat struktur harganya, ini kita technical sedikit, tapi bukan untuk mencari entry atau bagaimana, tapi kita hanya melihat perbedaannya. Di sini saya melihat ya, dia tren naik seperti itu ya, ada struktur di sini. Ketika dia 2017 dia drop, dan itu setelah sekian minggu dia tidak kena strukturnya, gitu ya. Dia baru kena strukturnya itu di 19 November, yang artinya 2018, dan itu ada waktu setahun ya. Jadi dia setahun kemudian dia baru kembali ke struktur. Nah setelah struktur itu ketemu, dia baru naik kembali ya ke setengahnya. Jadi kalau kita tarik dari atas ke bawah sini, ini kan kurang lebih setengahnya nih, 50%-nya. Baru dia kembali turun, akhirnya dia pecah naik ke atas. Perbedaannya dengan kondisi saat ini secara grafis adalah ketika terjadi koreksi dia langsung ketemu strukturnya di sini, si Bitcoin ya, BTC. Dan kita tahu Bitcoin ini merupakan market leadernya. Oke, so gue melihat bahwa ini akan lebih cepat untuk bisa recover gitu si Bitcoin dan cryptocurrency teman-temannya gitu ya. Jadi harusnya dia bisa mantul bolak-balik di sini. Oke. Nah, baru setelah itu apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau ujungnya ini bakal naik, maka dia akan naik kembali. Nah, gue mulai berinvestasi di cryptocurrency. Jujur aja itu telat banget ya, karena gue baru di 2021 gitu. Karena sebelumnya gue skeptis terhadap cryptocurrency ya, terlihat dari di sini, lalu dia jatuh, gue tidak trading. Ketika dia break high-nya kembali di sini, itu di Desember 2020, gue mulai melihat dan menganalisa gitu ya secara isinya nih, secara fundamental dari cryptocurrency. Nah, hasil yang gue dapat adalah cryptocurrency yang gue lihat gitu ya, dan gue putuskan untuk berinvestasi adalah yang market cap-nya udah gede. Kenapa demikian? Karena kalau market cap-nya gede, itu kalau seperti di saham gitu ya, itu jadinya blue chip-nya gitu. Jadi seperti kalau di saham itu ada Astra, BRI, Telkom, seperti itu adalah yang market cap besarnya. Nah, kalau di cryptocurrency, top 5 market cap-nya adalah Bitcoin nomor 1, ya kita tahu, ini semua orang juga tahu. Lalu juga ada Ethereum, lalu ada USDT. USDT ini hanya stable coin ya. Jadi dia hanya cryptocurrency yang mengikuti US dollar. Jadi menurut gue ini nggak dianggap ya, karena ini jadi kalau kita mau beli cryptocurrency, kita pakai rupiah, biasanya kita tukar dulu ke USD gitu ya. Jadi setelah itu baru kita beli Bitcoin, misalnya kita beli Ethereum, ETH, USD. Itulah kenapa di sini kan dipasangkan dengan USDT ya, kecuali kita menggunakan exchange lokal. Nah, nanti gue juga akan jelasin apa perbedaan antara exchange lokal dengan exchange luar. Nah, jadi gue pakai itu dua ya, exchange lokal itu Pintu dan TKO ya, toko kripto. Kalian bisa pilih di antara itu. Lalu untuk exchange luarnya itu gue pakainya Binance. Nah, oke, kita kembali lagi. Kenapa gue pilih yang Binance? Padahal ada yang lain ya, Cardano, XRP, dan seterusnya, karena gue meneliti lebih dalam mengenai Binance itu apa, dan kenapa ini secara fundamental bagus. Oke, sekarang kita akan masuk ya di BNB. Ini adalah salah satu cryptocurrency yang saat ini sudah masuk di dalam top 3 ya, top 5 dari market capitalization. Sebenarnya Binance Coin itu apa sih? Ini adalah the fuel of Binance ecosystem. Jadi Binance itu merupakan exchange untuk cryptocurrency, dan ini adalah yang terbesar di dunia. Kita lihat ya, kalau kita masuk di coinmarketcap.com dan kalian diganti ke exchange. Jadi exchange itu seperti bursanya gitu. Nah, ini yang paling besar adalah Binance. Jadi dia exchange yang paling besar di dunia dengan volume transaksi per hari itu sekian, 40 miliar US dollar per hari. Ini udah cukup gede banget ya. Nah, lalu fungsinya dari Binance Coin itu apa? Merupakan salah satu yang fundamentalnya cukup bagus menurut gua, karena dia powers the Binance ecosystem sebagai native asset di Binance Chain gitu ya. Lalu
Di sini use case-nya tuh dia cukup baik karena yang namanya Binance Coin ini awalnya itu dia dibikin sebagai reduce untuk pay fee atau commission ya. Jadi kalau misalkan kalian itu trading di Binance yang merupakan exchange dan di dalamnya ada cryptocurrency yang cukup banyak, itu kan setiap transaksi kita akan bayar commission. Nah, kalau kalian bayar commissionnya itu pakai Binance Coin, maka commission yang kalian bayarkan itu akan dikurangi gitu ya. Kalian dapat diskon dan diskonnya itu cukup besar. Ya, di bawah sini ada penjelasannya mengenai diskonnya. Itulah kenapa menurut gua Binance Coin ini merupakan salah satu koin yang bisa dipegang oleh banyak orang gitu ya, karena dia ada kegunaannya yaitu sebagai mengurangi biaya komisi kalau kita trading di cryptocurrency yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga si Binance Coin ini di Binance ya ada fitur cukup bagus ya, cukup banyak nih contohnya. Kita bisa melihat di sini ada yang namanya Binance Pool, Binance kita lihat ya, ada Binance Earn. Jadi kalau kalian pegang Binance, kalian beli di exchanger lokal, kalian beli Binance-nya doang. Dan kalian tidak mendapatkan apa-apa kecuali BNB-nya doang gitu. Ini kodenya adalah BNB. Tapi kalau kalian belinya di Binance, di exchanger-nya Binance, kalian bisa mendapatkan, kalian bisa melakukan yang namanya staking ya. Jadi kalau kita staking itu, kita taruh dan kita pindahin dari wallet Binance kita ke staking, dan ini kita mendapatkan return 14,61% lagi. Nah, jadi kalau misalkan di Binance ya, di exchanger Binance, kalian hold BNB dan kalian bisa staking. Kalau kita staking itu seperti kita mendepositkan BNB kita dan kita mendapatkan return lagi 14,61% per tahun ya. Jadi kalau Anda punya 10 BNB coin dan kalian depositkan, kalian dapat lagi 14. Itu cukup gede dan itu dapatnya dalam BNB lagi. Dan ini akan nge-trigger orang untuk nge-hold BNB-nya dan di stake. Gitu. Itulah kenapa gue melihat bahwa use case ini bagus karena dia banyak yang bisa di staking. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah fitur dari salah satu kegunaan dari Binance ya. Itulah kenapa menurut gue banyak orang yang bakal nge-hold Binance dan kalau di hold long termnya dia akan naik. Oke, lalu berikutnya selain bisa di staking seperti itu, dia juga ada banyak kegunaan-kegunaan lain. Di sini kita akan lihat ya. Salah satunya adalah yang namanya Binance Pool. Itu tadi dari sisi staking ya, yang menurut gue itu cukup bagus bisa menarik orang untuk nge-hold dalam jangka panjang karena dia banyak kegunaannya. Lalu yang kedua juga di Binance ini dia ada yang namanya Launch Pool. Jadi kalau launch pool ini, kalian bisa ikutin ya, misalnya contoh dengan kalian itu menahan Binance dan kalian ikutan launch pool, kalian bisa mendapatkan koin lain di sini. Dan ketika contohnya di sini ya, TLM nih. TLM adalah salah satu cryptocurrency yang kalian bisa dapat kalau kalian ngepool BNB koin kalian. Jadi kalian harus punya BNB dulu, lalu kalian pool dan kalian akan mendapatkan ini nanti cryptocurrency lain. Nah, apakah gue melakukan ini? Saat ini gue belum melakukan ini ya. Yang gue lakukan hanya masih staking aja. Tapi ini merupakan salah satu fitur dari BNB yang ada di BNB Coin yang ada di Binance. Kalau kita pengen ngedapetin cryptocurrency lain yang baru launching gitu. Jadi kan ada cryptocurrency kalau dia baru launching namanya adalah ICO ya. Dan itu kita bisa dapatkan di sini. Jadi mirip seperti IPO kalau di saham. Oke, silakan kalian baca-baca mengenai Binance Launchpad ini namanya adalah Launchpool. Oke, lalu yang berikutnya dari Binance itu juga yang bagus ya, dia ada burn mechanism. Jadi koinnya itu dia di burn setiap 3 bulan. Jadi ada burn mechanism leading to period reduction in its total supply. Dari maksimum supply-nya 200 juta koin, jadi dia diekspektasikan ujung-ujungnya hanya menjadi 100 juta koin saja. Nah, kita tahu bahwa yang namanya market, yang namanya komoditi itu adalah supply and demand, di mana kalau supply-nya itu banyak, supply-nya itu membesar, maka akan membuat harganya jatuh. Dan kalau misalkan dia di burn supply-nya, artinya akan terjadi kelangkaan di dalam komoditi tersebut. Dan ini adalah BNB Coin, karena dia ada burn mechanism, jadi ini yang membuat supply-nya dalam jangka panjang akan terjadi kelangkaan, dan hasilnya harusnya dia akan cenderung naik dalam jangka panjang. Itulah kenapa gue berinvestasi di BNB Coin. Nah, di video sebelumnya gitu ya, gue taruh linknya di deskripsi di bawah untuk kalian lihat langsung ke time-nya ketika gue ngomongin tentang BNB. Nah, kemarin tuh gue ada katakan bahwa ketika dia drop ini,
ke 3.500.000-an, 3.300.000 terendahnya, itu dia membentuk pattern ya. Jadi dia membentuk pattern namanya shark pattern, dan ini dia berpotensi untuk bottoming. Dan kalau dia udah bottoming, ini minimal dia harus naik 100% ke level 7,5 juta gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita mundurin ke chart weekly si BNB coin ini, dia udah kembali ke strukturnya di sini. Oke, dan kalau kita lihat di daily chart juga terlihat jelas bahwa koreksinya dia jatuh kemarin itu kembali ke area support yang base-nya di sini, dan ini dia membentuk reaksi harga. Oke. Nah, yang gue lakukan itu adalah melakukan dengan cara cicil beli ya. Jadi ketika gue memutuskan untuk investasi di koin di cryptocurrency ini, maka yang gue lakukan adalah gue melakukan dengan cara nabung rutin. Nah, nabung rutin itu berapa gede? Pastikan jangan gede-gede gitu ya, karena yang namanya cryptocurrency ini adalah aset berisiko tinggi, sehingga peluang naiknya juga, rewardnya juga pasti akan tinggi sekali. Oleh karena itu kita tidak perlu portofolio yang terlalu banyak. Saran gua adalah dari total portofolio investasi kalian, maksimal itu 5-10% aja. Jadi contoh, kalau gue punya aset total itu 1 miliar ya di investasi saham, reksadana, dan lain sebagainya, maka gue akan alokasikan maksimal itu di bawah 100 juta udah pasti. Jadi misalkan 50 sampai 100 juta untuk diinvestasikan di cryptocurrency. Dan yang gue lakukan adalah gue melakukan yang namanya investasi secara berkala. Jadi gue nabung rutin. Dan ketika marketnya itu crash gede seperti saat ini, kita bisa gunakan momentum ini untuk beli dengan lebih banyak gitu ya. Jadi kita bisa serok lebih banyak. Jadi kalau contoh, kalau 100 juta langsung saya masukin di awal, maka biasanya kita akan deg-degan ya. Kita akan harus dia cepat naik. Tapi kalau kita 100 juta itu gue bagi dengan misalkan gue pengen bagi 100 juta ini gue masuk dalam 2 tahun. Jadi gue bagi aja 100 juta, gue bagi 24. Jadi sebulan gue bisa masuk 2 juta. Gitu ya. Jadi kalau setiap bulan gue masuk 2 juta rupiah, dalam 24 bulan, kurang lebih ya, jadi kurang lebih gue akan masuk hampir 100 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa gunakan momentum crash-nya ini. Jadi misalkan gue tiap bulan itu masuk 2 juta, 2 juta, 2 juta kurang lebih kayak gitu. Ketika ini market crash, gue bisa gunakan ini ya momentum ini untuk beli lebih banyak. Jadi misalkan 5 kali lipat dari biasanya. Jadi biasanya gue beli itu 2 juta, gue bisa beli 10, 20 juta ya supaya ngedongkrak average beli gue itu agak rendah ke bawah. Oke. Nah, di video berikutnya nanti gue akan berikan penjelasan mengenai perbedaan dua market gitu ya, dua exchanger, yaitu exchanger lokal dan exchanger luar ya, Binance dan Pintu sebagai exchanger lokal. Kenapa kita perlu mempelajari keduanya? Karena itu merupakan gerbang bagi kita untuk masuk ke dunia cryptocurrency. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading dan investasi Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.